Halo teman-teman, Assalamualaikum. Selamat datang di HC Suka Cerita. Dalam video kali ini, aku akan kembali bercerita tentang kisah menarik tentang Genghis Khan. Konon katanya, ia mempunyai 6 istri dan 500 selir. Jadi, buat kalian yang penasaran dengan ceritanya, langsung aja dengerin dan simak videonya sampai habis. Genghis Khan merupakan salah satu pemimpin terkuat dalam sejarah. Dia membangun kekaisaran terbesar dalam sejarah umat manusia dengan wilayah membentang antara Asia Timur hingga Eropa Utara. Selain menjadi penguasa yang hebat, dia terkenal kejam dan gemar menghabiskan waktu dengan banyak wanita. Semasa hidup, dia terkenal memiliki 6 istri dan 500 selir. Namun, tak hanya itu saja, dia juga gemar meniduri istri musuhnya. Setelah menaklukkan sebuah wilayah, biasanya dia akan menangkap wanita yang disukainya untuk ditiduri. Dia suka meniduri istri dan putri penguasa musuh yang telah dikalahkan, termasuk 2 istri yang merupakan kerajaan Tartar yang ditaklukkan olehnya. Alhasil, Genghis Khan melakukan hubungan seksual dengan banyak wanita sepanjang malamnya. Ini membuatnya menjadikan pemimpin Mongol itu sebagai salah satu ayah super di dunia. Bahkan penelitian mengungkapkan banyak pria berdarah Genghis Khan tersebar di seluruh dunia. Menurut Ancient Origins, Genghis Khan adalah seorang ayah yang produktif. Dia menjadi bapak begitu banyak anak sehingga 1 dari 200 pria di seluruh dunia dikabarkan keturunan langsung darinya. Terlahir dengan nama Temujin, gelar Genghis Khan kemudian dianugerahkan kepadanya oleh para pemimpin suku setelah kemenangan pertempuran. Itu berarti penguasa universal dan gelar seperti itu tetap cocok mengingat dugaan kontribusi genetiknya yang produktif kepada keturunan berabad-abad kemudian. Sebuah studi genetika besar pada tahun 2003 menunjukkan bahwa sebanyak 16 juta pria yang hidup kemungkinan besar adalah keturunan langsung dari Genghis Khan. Indikator genetik pada kromosom Y mereka menunjukkan bahwa mereka semua berasal dari satu ayah super laki-laki dari garis keturunan Khan Mongolia. Kromosom Y hanya diturunkan dari ayah ke anak laki-laki dan indikator ini digunakan untuk membuat catatan garis keturunan laki-laki. Studi terbesar menunjukkan bahwa penyebaran garis keturunan konsisten dan berhasil dari ayah ke anak laki-laki ini merupakan hasil seleksi, bukan kebetulan. Menurut jurnal Science Nature, pembentukan garis keturunan yang sukses seperti itu seringkali bergantung pada sistem sosial yang memungkinkan pria yang berkuasa menjadi ayah dari banyak wanita. Genghis Khan memberikan beberapa istrinya yang berstatus tinggi ordo atau camp mereka sendiri untuk ditinggali dan dikelola. Setiap camp juga berisi istri-istri junior, selir, dan bahkan anak-anak. Tugas Kesig atau penjaga kekaisaran Mongol adalah melindungi yurt atau istri-istri Genghis Khan. Para penjaga harus memberi perhatian khusus pada yurt dan camp individual tempat Genghis Khan tidur yang dapat berubah setiap malam saat ia mengunjungi istri-istri yang berbeda. Ketika Genghis Khan berangkat untuk penaklukan militernya, ia biasanya membawa satu istri bersamanya dan meninggalkan istri-istrinya yang lain serta selirnya untuk mengelola kekaisaran saat ia tidak ada. Istri-istri Genghis Khan yang pertama yaitu Borte. Pernikahan antara Borte dan Genghis Khan yang saat itu dikenal sebagai Temujin diatur oleh ayahnya ketika ia berusia 10 tahun. Temujin tinggal bersamanya dan keluarganya sampai dia dipanggil kembali untuk merawat ibu dan adik-adiknya karena Yesugei diracuni oleh pengembara Tatar. Pada tahun 1178, sekitar 7 tahun kemudian, Temujin menaklukkan perjalanan ke hilir di sepanjang sungai Keluren untuk menemukan Borte. Ketika ayah Borte melihat bahwa Temujin telah kembali untuk menikahi Borte,
dia menyatukan pasangan itu sebagai suami istri. Dengan izin ayahnya, Temujin membawa Borte dan ibunya untuk tinggal di yurt keluarganya. Yang kedua adalah Yesugen. Selama kampanye militernya melawan bangsa Tatar, Temujin jatuh cinta pada Yesugen dan menikahinya. Yesugen adalah putri seorang pemimpin Tatar bernama Yekecheren yang dibunuh oleh pasukan Temujin selama pertempuran. Setelah kampanye militer melawan bangsa Tatar berakhir, Yesugen, salah satu yang selamat, pergi menemui Temujin yang tidur dengannya. Menurut sejarah rahasia bangsa Mongol, saat mereka berhubungan seks, Yesugen meminta Temujin untuk memperlakukannya dengan baik dan tidak membuangnya. Ketika Temujin tampaknya setuju dengan hal ini, Yesugen merekomendasikan agar Temujin juga menikahi saudara perempuannya, yaitu Yesui. Kedua saudari Tatar, Yesugen dan Yesui, menjadi istri utama Temujin dan diberi camp mereka sendiri untuk dikelola. Temujin juga mengambil wanita ketiga dari suku Tatar, yaitu seorang selir yang tidak diketahui. Yang ketiga, yaitu Yesui. Atas rekomendasi saudara perempuannya, yaitu Yesugen, Temujin menyuruh anak buahnya melacak dan menculik Yesui. Saudari-saudari Tatar, yaitu Yesugen dan Yesui, adalah dua istri Genghis Khan yang paling berpengaruh. Genghis Khan membawa Yesui bersamanya ketika dia memulai ekspedisi terakhirnya melawan Kekaisaran Tangut. Ketika dia jatuh sakit, Yesui menjalankan pemerintahan untuk menyembunyikan kondisinya. Seperti istri-istri Genghis Khan lainnya, dia memiliki ordo atau istananya sendiri dan kepadanya ditugaskan Sungai Tuul. Yang keempat adalah Kulan. Kulan tercatat dalam sejarah Mongol ketika ayahnya, pemimpin Merkit Dayir Usan, menyerah kepada Temujin pada musim dingin tahun 1203 sampai 1204 dan menyerahkannya kepada Temujin. Namun setidaknya menurut sejarah rahasia bangsa Mongol, Kulan dan ayahnya ditahan oleh Naya'a, salah satu perwira Temujin, yang tampaknya berusaha melindungi mereka dari tentara Mongol yang berada di dekatnya. Setelah mereka tiba, 3 hari lebih lambat dari yang diharapkan, Temujin menduga bahwa Naya'a termotivasi untuk perasaan duniawinya terhadap Kulan untuk membantunya dan ayahnya. Ketika Temujin menginterogasi Naya'a, Kulan berbicara membela diri dan mengundang Temujin untuk berhubungan seks dengannya dan memeriksa keperawanannya secara langsung, dan itu membuatnya senang. Pada akhirnya, Temujin menerima penyerahan Dayir Usan dan Kulan sebagai istri barunya. Akan tetapi, Dayir Usan kemudian menarik kembali penyerahannya, tetapi ia dan rakyatnya akhirnya ditundukkan. Harta bendanya dijarah dan ia sendiri dibunuh. Kemudian ada Moge Katun, adalah selir Genghis Khan dan kemudian menjadi istri putranya, yaitu Ogedei Khan. Sejarawan Persia Atta Malik Jufani mencatat bahwa Moge Katun diberikan kepada Chinggis Khan oleh seorang kepala suku Bakrin, dan dia sangat mencintainya. Ogedei juga menyayanginya dan ia menemaninya dalam ekspedisi perburuannya. Ada juga Juer Biesu, adalah seorang permaisuri Karakitai, Kekaisaran Mongol, dan Naiman. Ia adalah seorang wanita cantik yang terkenal di dataran. Ia awalnya adalah selir kesayangan Inan Belgikan dan setelah kematiannya, dia menjadi permaisuri putranya Tayangkan. Karena Tayangkan adalah penguasa yang tidak berguna, Juer Biesu memegang kendali atas hampir semua kekuasaan dalam politik Naiman. Ibaka adalah putri sulung pemimpin Kerait Jakagambu yang bersekutu dengan Genghis Khan untuk mengalahkan Naiman pada tahun 1204. Sebagai bagian dari aliansi tersebut, Ibaka diberikan kepada Genghis Khan sebagai istri. Oke teman-teman, itulah kisah tentang Genghis Khan yang dapat aku ceritakan dalam video ini. Semoga kalian suka ceritanya dan jangan lupa support terus channel ini dengan cara like, komen, share sebanyak-banyaknya
dan subscribe. Bye-bye.